Para penonton yang terhormat bintang wanita ternama. Upacara pengakuan He Shengseng akan segera dimulai. Kami semua menunggu dengan cemas. He Shengseng datang cepat. Aku ini terlahir kembali. Hidup sebelumnya aku pergi dari rumah selama 20 tahun. Kembali untuk mengakui keluarga tak disangka malah disabotase oleh si gadis hijau sampai keluarga hancur. Dipermalukan sepenuhnya di kehidupan ini. Aku pasti akan mengambil kembali segala yang menjadi milikku. Dewi Shengseng, kabarnya kamu adalah putri keluarga He yang hilang selama bertahun-tahun. Benarkah? Sebagai bintang ternama di dunia hiburan, bagaimana perasaanmu kembali ke keluarga He? Perasaan tentang kembali ke keluarga He. Aku merasa sangat senang. Nenek Xiang, sekarang cucu perempuanmu yang hilang telah kembali. Apa perasaan Anda? Bahagia? Tapi begitu aku ingat Shengseng, sudah begitu banyak menderita selama ini. Aku merasa bersalah padanya. Untuk mengimbanginya, aku akan menjadikannya satu-satunya pewaris grup He. Saham grup He akan sepenuhnya diberikan padanya. Tapi He Shengseng pergi dari rumah selama 20 tahun. Tiba-tiba kembali sekarang menjadi satu-satunya pewaris keluarga He, anggota keluarga He lainnya. Apakah tidak khawatir dia mengancam posisi mereka dan sengaja mempersulitnya? Posisi-posisi apa yang mereka punya? Semua yang ada di keluarga He adalah milik Shengseng. Upacara pengakuan ini tidak akan ada seorang pun yang mempersulit Shengseng. Aku akan segera melompati api dan masuk ke rumah. Semua perhatikan keselamatan, jangan terlalu dekat. Tunggu. He Shengseng, kamu ingin masuk dan mengakui keluarga. Kamu harus melepas pakaian di depan umum. Bintang muda He Shengseng ternyata adalah putri keluarga He yang hilang selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana sebenarnya? Mari kita lihat gambar dari reporter di lokasi. Kamu harus melepas pakaian di depan umum. Melepas pakaian di depan umum dan melompati api, ada aturan seperti itu? Orang kaya memang suka bermain-main. Keluarga He sebagai orang terkaya masih punya aturan yang melanggar akal sehat. Ini pasti sengaja mempersulit Shengseng. Kamu bilang apa? Aku bilang lepas baju dulu. Lalu langkahi bara api, ini aturannya. Kamu ini aturan macam apa? Jangan cuma diam kalau mau pulang dan diakui keluarga. Harus dengar kata si nona besar ini. Wanita seperti kamu, mau gantikan posisiku, kamu masih hijau. Henan Kiao, kamu tidak menyangka aku hidup kembali tidak akan seperti dulu lagi. Jadi bulan-bulanan yang kamu tindas. Kamu tunjukkan dulu. Wanita yang main film terbatas, berani disamakan dengan aku. Seluruh tubuhku diasuransikan. Mau pukul aku hilang satu helai rambut pun, kamu tidak akan mampu mengganti. Kamu? Nona, seluruh perusahaan sedang menonton siaran langsung. Kamu tahu tidak keluarga He berinvestasi berapa banyak di perusahaan kita? Kamu ini mau bunuh aku, apalagi sekarang kamu sudah membuat adik He Jingchen marah. Menurutmu dia akan membiarkanmu? Kalau keluarga He menarik investasi, perusahaan pertama kali akan mengubur. Kamu? Dia cuma anak angkat. Aku ini adik kandungnya. Sepertinya kakak sudah bertindak. Aku sarankan kamu patuh saja.
He Shengseng, kamu mau masuk keluarga He. Masuk dan diakui keluarga. Harus lepas baju ini, kalau tidak, jangan harap bisa masuk keluarga He. Aturan keluarga He tidak bisa ditentukan oleh anak angkat seperti kamu. Hari ini bara api ini, aku harus langkahi. Nona Henan Kiao Shengseng adalah bintang terkenal kamu punya. Adik seperti ini tidak senangkah bagaimana? Shengseng juga anak kandung keluarga He. Apakah kamu sengaja menargetnya? Apa karena dia merebut posisimu sebagai putri keluarga He? Punya adik emas tentu aku senang. Aku tidak sengaja menargetnya keluarga He. Punya aturan keluarga ayah dan kakak tidak ada. Sebagai kakak tentu aku harus mewakili keluarga He. Mengajarkannya aturan yang harus diikuti. Kamu ini ayam kampung kapan? Bisa jadi Phoenix. Aturan keluarga He bisa ditentukan oleh anak angkat seperti kamu. Kamu tidak buang air kecil. Lihat diri di cermin, pantaskah kamu mewakili keluarga He? Meskipun aku anak angkat, aku tahu menjaga diri tidak sepertimu. Aku peringatkan kamu, ini siaran langsung. Semua yang kamu fitnah tentang aku ada rekamannya di sini. Kalau kamu berani fitnah aku lagi setengah kata pun, kita ketemu di pengadilan. Artis besar hebat ya. Hari ini kalau kamu mau masuk keluarga He, kamu harus melepas baju ini. Henan Kiao, aku sarankan kamu simpan semua pikiran licikmu, pergi sana. Jadilah vas bunga, jangan halangi aku mengenali keluarga. Pergi. Belum resmi masuk keluarga He sudah tidak tahu tata krama. Kakak, Nan Kiao, kamu baik-baik saja? Kakak, aku sakit sekali. Tidak apa-apa. kakak aku Shengseng. Aku sudah kembali. Upacara pengenalan belum dimulai. Panggilan kakakmu terlalu dini. Dulu kakakku dibutakan oleh Henan Kiao. Akhirnya untuk menyelamatkanku, mati tragis di hadapanku. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Tidak apa-apa. kakak. Aku Shengseng. Kamu ngomong apa sih? Aku tahu kamu namanya He Shengseng, jangan berpura-pura lemah di sini. Kalau mau mengenali keluarga kamu harus ikut aturan keluarga He. Kakak. Bahkan kamu juga mau aku melepas baju di depan umum. Kamu demi terkenal tidak peduli cara. Bahkan sampai syuting film dewasa. Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga He. Sekarang malah bawa sekelompok wartawan. Kembali untuk mencari sensasi He Shengseng. Kamu benar-benar menjijikan. Itu bukan film dewasa, itu film seni. Punya adik kandung sepertimu. Aku benar-benar merasa malu. Kamu mencari sensasi saja sudah cukup, berani juga memukul Nan Kiao. Kakak aku tidak mencari sensasi dan dia yang mau memukulku duluan. Nan Kiao akan memukulmu, dia tumbuh besar di bawah pengawasanku. Kamu masih berani memfitnahnya. Aku kasih tahu He Shengseng. Meski kita punya hubungan darah apalagi, kamu bahkan gak ada apa-apanya dibandingkan Nan Kiao. Sehelai rambut pun gak ada apa-apanya. Nan Kiao adalah satu-satunya adik perempuan di hatiku. Kak, dia bilang aku perempuan. Dia bilang aku anak angkat. Gak pantas mewakili keluarga He. Dia juga mukul aku takut. Nan Kiao gak pantas mewakili keluarga He. Kalau gitu aku pantas gak? Belum kenal aja, sudah berani mukul adikku, wajahmu ini benar-benar menjijikan. He Jingchen ini kan masih punya
Adik perempuan hubungan darah kok bisa begitu ke Sheng Sheng keterlaluan. He Jingchen kan terkenal sebagai maniak memanjakan adik. Henan Kiao sampai dimanjakan sampai nggak ada aturan. Lalu Sheng Sheng kan juga adiknya. Sheng Sheng kan sudah pergi dari rumah lebih dari 20 tahun. Dibandingkan dengan 20 tahun lebih bersama setiap hari. Hubungan darah nggak ada artinya. Kak, Sudah. Jangan nangis-nangis di sini, aku kasih tahu. Kalau mau kenal aturan keluarga Hi harus kamu terima. Kalau nggak mau terima pulang saja syuting film terbatasmu. Keluarga hingga butuh orang yang cari sensasi. Jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu, He Sheng Sheng. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kenapa kamu cari sensasi? Kak, aku nggak cari sensasi wartawan-wartawan ini. Mereka datang sendiri, kamu akan segera tahu. Wajah asli Henan Kiao. Kakak ngapain bicara banyak sama dia? Buat apa? Nggak apa-apa. Aku lihat dia nggak mau-mau. Bagaimana kalau kita anggap saja nggak punya adik perempuan ini? Aku harus kenal, aku harus mengubah. Akhir nenek dan kakak. Henan Kiao, tunggu saja. Aku akan buka wajahmu yang menjijikkan dan jahat. Nenek cepat pulang saja. Gak usah kenal lagi kalau siaran langsung ini keluar. Internet langsung heboh, semua bilang kamu gak tahu terima kasih. Keluarga Hi akan tarik investasi dari kita, nenek. Nanti bahkan aku gak bisa jaga kamu. Sudah terima telepon dari perusahaanmu kan? Kalau mau kenal, buang semua masa lalumu. Singkirkan sikap sombongmu sebagai selebriti dan berlutut dan minta maaf kepada Nan Kiao. Kamu menyuruhku minta maaf padanya. Tampaknya kamu masih belum tahu siapa yang berkuasa di keluarga Hi. Menyuruhmu minta maaf. Apakah itu sangat menyakitkan bagimu? Siapa yang sebenarnya dirugikan? Sekelompok orang brengsek Paman, mengacaukan upacara pengakuan ini. Aku belum datang, upacara sudah dimulai. Apakah kalian masih menganggapku sebagai paman? Paman, semua ini karena He Sheng Sheng. Dia memaksa melanjutkan upacara, tidak bisa dihentikan. paman, hal kecil seperti ini. Mengapa Anda datang sendiri? Apa yang dimaksud hal kecil, nenekmu bilang? Upacara pengakuan He Sheng Sheng selesai. He Sheng Sheng secara resmi kembali ke keluarga Hi akan menunjuknya. Sebagai pewaris pertama, semua saham keluarga Hi akan dialihkan kepadanya. Bisa dibilang upacara pengakuan hari ini adalah masalah penting yang menyangkut kelangsungan hidup keluarga Hi. Paman, Dari sekarang upacara pengakuan ini akan kupimpin sendiri. Semua saham keluarga Hi berapa nilainya? Data terakhir yang dirilis Forbes 100 miliar. Sekarang pasti lebih tinggi. Kenapa, Paman? Mengapa dia pewaris pertama? Ini keinginan nenekmu. Tapi pewaris keluarga Hi bukan sembarang orang. Bisa menjadi seperti He Sheng Sheng, wanita kotor yang penuh dosa. Harus melalui upacara pengakuan secara lengkap. Membersihkan noda. Lihat, aku bilang kamu wanita kotor. Seharusnya melepas baju dan melewati api. Kamu bahkan tidak berani melewati tahap pertama. Apalagi tahap-tahap berikutnya. Aku tidak ingin menjadi pewaris, aku juga tidak ingin saham. Upacara pengakuan ini, aku tidak mengakuinya.
Ini seharusnya milik kakakku. Mengapa kamu tidak mau dan? Keluarga He punya aturan keluarga He. Tidak perlu kamu yang belum diakui. Orang luar mengakuinya. Kamu belum menjadi anggota keluarga He. Pendapatmu apa gunanya? Saya hanya akan mengikuti aturan keluarga He. Apa maksudmu? Maksudnya, sekarang lepas bajumu dan langkahi mangkuk api. Selesaikan ritualnya. He Sheng Sheng, kalau kamu ingin mengakui kekerabatan, maka lepaskan pakaianmu sekarang juga. Kenapa masih diam? Haruskah aku yang melakukannya sendiri? Pemimpin klan bukan orang baik-baik juga. Persiapan untuk ritual dimulai. Apa maksud arang menyala di bawah sana? Itu karena dia belum mengakui kekerabatan. Tapi sudah bersikap seperti putri bangsawan. Ini ulah He Sheng Sheng. Jika ini ulahmu, maka gunakan tanganmu untuk memungut arang itu satu persatu kembali ke dalam mangkuk. Aku akan memungutnya. Kalau disuruh memungut ya pungut. Apa harus kakek buyut yang membantu? Ingat kamu belum menjadi putri keluarga He. Nan Qiao. Siaran langsung cucuku akan segera dimulaikan? Bawakan ponselmu agar aku bisa melihatnya. Apa? Bagaimana bisa begini? Dasar sekumpulan brengsek. Apakah kalian pikir aku tidak ada? Cepat putar balik. Ayo cepat. Baik, Nyonya tua. He Sheng Sheng. Betapa liciknya hatimu. Saudara, apakah matamu buta? Dia yang mendorongku. Sakit sekali. Tuan He, apa yang kalian lakukan terlalu berlebihan benar sekali. Padahal dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apapun. Apa mata kalian buta? Tidakkah kalian lihat tangan adikku dibakar sampai seperti apa? Aku telah menjaga Nan Qiao selama 20 tahun dan tak pernah membiarkannya terluka. Kamu seorang pelacur panggung datang dan melukainya begitu saja. Saudara, aku sangat takut. Nan Qiao, tenang saja, kakak ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. He Sheng Sheng, selama bertahun-tahun keluarga He bertahan berkat Jing Chen, sekarang kamu datang. Ingin merebut segalanya darinya? Apakah kamu pantas? Namun jika ini adalah keinginan nenekmu, selama kamu berhasil melewati keempat tahap ritual pengakuan ini, aku akan menganggapmu. Inilah Ali Wersna. Aku tidak pernah terpikir untuk mengambil semua miliknya. Aku juga tidak mau menjadi ahli waris apapun. Datang ke depan rumah keluarga He untuk mencari sensasi menyakiti adikku. Bagaimana aku bisa mentolerir kamu? Aku juga tidak mencari sensasi, apalagi datang untuk saham He Jing Chenmu. Kenapa kamu jadi gila? Sampai aku juga ingin dipukul ya? Sudah cukup, He Sheng Sheng, ini bukan panggungmu sebagai aktor. Jika kamu tidak ingin mengakui keluarga, mohon tinggalkan keluarga He. Bukankah kamu hanya ingin uang? Di kartu ini ada 1 miliar. Yang tidak bisa kamu dapatkan bahkan dengan 100 film terlarang. Ambil kartu ini. Berlutut di depan tungku api minta maaf pada Nan Qiao. He Jing Chen. Dulu ketika kamu jatuh ke air, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Masih bilang bukan untuk uang keluarga He. Bahkan ketika aku masih kecil, menyelamatkan kakak itu kamu juga menyelidikinya. He Sheng Sheng, aku tidak menyangka. Keserakahanmu sampai sejauh ini, hal seperti ini. Juga berani kamu klaim sebagai milikmu. Kakak mungkin dia memasukkan dirinya. Sebagai aku, ini namanya metode substitusi acting. He Jing Chen. Aku adalah adik kandungmu, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu lihat sendiri.
Sejak kamu muncul sampai sekarang kamu belum mengakui keluarga. Telah membuat keluarga He kacau balau. He Sheng Sheng, aku beritahu kamu. Nan Qiao adalah satu-satunya adikku. Sedangkan kamu membuatku merasa jijik. Semuanya diam. He Sheng Sheng, aku tanya kamu pengakuan keluarga ini. Apakah kamu mau atau tidak? Aku mau tapi. Tidak ada tapi kalau mau mengakui. Maka aturan keluarga He kamu harus menerimanya. Aku umumkan upacara pengakuan keluarga. Secara resmi dimulai. Anak Durhaka He Sheng Sheng. Terombang-ambing selama 20 tahun. Dengan kebaikan keluarga He yang tidak menolak. Akhirnya bisa kembali ke akar keluarga. Upacara khusus ini didirikan. Garis keturunan He kembali ke kuil leluhur. Harus diuji dengan api 3 rasa. Membakar kotoran, menghilangkan ketidakmurnian. Melepaskan masa lalu yang kelam. Baru bisa masuk ke keluarga He. Upacara pengakuan pertama. Melewati baskom api. He Sheng Sheng cepat lepas. Orang terkaya datang cepat ambil foto. Lihat setelah sekian lama orang terkaya akhirnya muncul. Bagus, dia pasti datang untuk mendukung Sheng Sheng. Lagi pula Sheng Sheng adalah putri kandungnya. He Chao Tian. Berhenti. Apa yang terjadi? Keluarga Hikamikok jadi panggung orang lain. Tidak ada yang menganggap ini sebagai panggung, tapi Henan Qiao yang merebut sarang burung. Sungguh menganggap dirinya sebagai pemilik di sini. Aku ingin bertanya padamu, Tuan He, pengakuan keluarga He. Kapan ada aturan seperti ini? Tuan He, sebagai sesepuh keluarga He, bagaimana pendapatmu tentang drama pengakuan hari ini, Tuan He? Upacara pengakuan yang seharusnya baik-baik saja kok jadi tegang begini, mau bagaimana? Kamu akan bagaimana mendukung Sheng Sheng? Kalian wartawan dari mana? Urusan keluarga He kami kapan sampai? Orang luar bisa ikut campur. Jing Chen usir semua wartawan yang menjelekkan Nan Qiao. Semuanya diusir. Apa orang terkaya ini ternyata datang untuk membantu Henan Qiao? Jangan ambil foto panggil orang. Pergi. Kenapa kami datang untuk memotret Sheng Sheng, Tuan He? Sungguh wibawa besar, bahkan tidak mengakui putri kandungnya sendiri. Masih ada akal sehat tidak putri kandung? Siapa yang tidak tahu dia datang untuk uang keluarga He? Hanya saja syuting beberapa film terbatas. Sungguh mengira dirinya bisa naik ke puncak. Aku kesal sekali kalau begitu meremehkan Sheng Sheng. Kenapa masih mengundang Sheng Sheng untuk pengakuan? Ini kan sengaja. Terlalu keterlaluan, aku benar-benar ingin masuk ke TV ini. Memberikan tamparan pada wanita ini. Ingin masuk keluarga kami He. Harus mengakui keluarga. Teh dan asap menyambut cahaya pagi. Darah mengikat ruang keluarga. Harus berlutut sampai lutut berdarah. Menunjukkan ketulusan hati.
Hi Shengsheng anak perempuan yang dibuang keluarga Hi. Upacara pengakuan keluarga langkah kedua menyajikan teh. Berlutut. Berlutut. Hi Shengsheng, aku mau mengakui kamu sebagai anakku. Kamu tidak tahu berterima kasih. Bahkan ingin kembali dan merusak reputasi keluarga Hi. Reputasi ratusan tahun hari ini, aku akan memberimu. Sebuah kesempatan di depan semua orang. Bersujud dan menyajikan teh masalah sebelumnya. Aku tidak akan mengejar lagi. Seorang pria yang hanya ingin menikahi keluarga kaya menyuruhku menyajikan teh. Apakah kamu pantas? Kamu. Jangan halangi aku akan menghajarnya. Jing Chen, jika ada berita buruk tentang keluarga Hi. Beberapa wartawan ini. Jangan biarkan satu pun. Hi Shengsheng, aku sarankan kamu bijak. Segera selesaikan upacara pengakuan keluarga. Kalau tidak, jangan harap masuk keluarga Hi. Hi Shengsheng, jika kamu ingin masuk keluarga Hi, kamu harus menerima aturan keluarga Hi dan meminta maaf kepada Nan Qiao. Benar jika kamu sekarang meminta maaf kepadaku mungkin. Jika kalian berani menyentuhku lagi, nenek pasti tidak akan membiarkan kalian. Aku beritahu kamu ini adalah keluarga Hi. Aku Hi Chaotian. Adalah tuan di sini. Hi Shengsheng. Bahkan jika nenekmu datang. Apakah kamu pikir nenekmu masih bisa kembali hidup? Apa yang kamu lakukan pada nenek? Apakah di sini? Ya Nyonya. Ayo. Ikut kami sebentar. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan pada nenekku? Kamu berani. Kamu benar-benar membunuh nenekku. Tenang saja, tidak akan terjadi. Sebelum nenek itu menyerahkan sahamnya kepada saya, dia tidak akan mati. Saat ini dia seharusnya sedang dalam penerbangan ke luar negeri. Kamu dengan sengaja memindahkan nenekku. Betul. Menurutmu jika dia pergi ke luar negeri, apa dia masih bisa kembali hidup-hidup? Apa yang ingin kamu lakukan pada nenek? Beritahu aku. Biarkan aku bertemu nenek. Mau bertemu nenek ya? Baik. Aku akan mengabulkanmu. Kamu harus bersujud dan menyuguhkan teh untukku. Aku akan menunggumu di dalam. Baik. Teh dan asap menyambut cahaya langit. Hubungan darah adalah kuil keluarga. Bersujud sampai lututmu berdarah. Persembahkan hatimu dengan jelas. Rangkaian upacara pengakuan hubungan kedua penyajian teh. Berlutut. Aku berlutut. Tunggu dulu.
bersujud sampai lututmu berdarah. Harus ada darah. Hidup kembali. Aku tak mau lagi nenekku mati karena aku. Baik. Aku merangkak. Apa ada seseorang yang bisa menyelamatkan Sheng Sheng? Lucu juga. Upacara pengakuan hubungan He Sheng Sheng, nyonya tua keluarga He. Ternyata tidak datang, apakah dia mengalami sesuatu? Siapa kalian? Ikut kami. Ini perintah. Jangan tolak ajakan baik nyonya tua. Saat ini. Apa aku sudah bisa bertemu nenek? Mau bertemu nenekmu? Tidak semudah itu. Apalagi yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu lakukan? Pertunjukan terbaik masih ada di depan. Aku akan menunggumu menyelesaikan semua. Upacara pengakuan hubungan. Ayo kita pergi menemui si tua bangka itu. Tenang saja asalkan kamu selesai. Upacara pengakuan aku pasti akan membiarkanmu bertemu nenekmu. Oke. Upacara masuk ke tahap ketiga cambukan. Ini adalah cambuk penjaga rumah keluarga He, yang pernah mencambuk anak durhaka keluarga He, dan memukul anak perempuan yang tidak berbakti karena kabur. Terima cambuknya. Aku tidak seharusnya durhaka kepada orang tua. Aku tidak seharusnya tidak menghormati yang lebih tua. Aku tidak seharusnya tidak tahu malu. Syuting film terlarang. Katakan masih mau bertemu nenekmu tidak? Aku tidak seharusnya. Tidak tahu malu. Syuting film terlarang. Sekarang.
aku bisa bertemu nenek. Aku akan. Aku bunuh kamu perempuan ini. Aturan apa ini melompati bara api disuruh lepas baju. Sajikan teh sambil berlutut di lantai jalan di atas kaca. Ini bukan upacara pengakuan, ini seperti 10 siksaan dinasti King. Setelah upacara ini mungkin akan menjadi pewaris keluarga He kalau aku mati pun harus menyelesaikan upacara ini. Pengakuan ini lebih baik tidak diakui keluarga yang menjijikan. Lebih baik tidak ada. Jangan bicara begitu, kamu pikir kalau keluargamu punya adik yang syuting film terlarang dan membuat sensasi internasional, tiba-tiba menjadi pewaris dan itu bernilai 100 miliar kalau kamu. Maukah kamu biarkan dia masuk dan mengakui keluarga? Tidak. Kenapa kalian semua materialistis? Sheng Sheng kembali mengakui keluarga, apakah untuk uang dia ingin mencari kembali ikatan keluarga yang hilang selama lebih dari 20 tahun? Ikatan keluarga, apa keluarga kaya mana ada? Ikatan keluarga, ingat wawancara kita sebelumnya. Dengan nenek keluarga siang apa yang dia katakan. Kamu lihat sampai sekarang tidak datang, aku pikir nenek ini sama sekali tidak menyayangi cucu perempuannya. Tunggu, sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan nenek siang. Aku akan memukulmu. Berhenti. Ada orang datang di luar, bawa dia masuk cepat. Asisten Lin, maaf tidak menyambut Anda. Sudah lama tidak bertemu, Anda masih terlihat segar bugar. Ini semua berkat bantuan Anda, sutradara Lin, putri kesayangan. Semakin panjang jalan di industri film semakin bahagia saya sebagai ayah. Anda tidak perlu khawatir, saya datang kali ini karena sutradara Lin menyuruh saya memberitahu Anda agar kedua putri Anda mengikuti audisi untuk film berikutnya. Sangat bagus. Sutradara Lin Suin adalah sutradara top di industri ini. 3 kali pemenang Best Actress, bahkan keluarga He harus menghormatinya. Sutradara Lin bersedia memilih saya. Maka saya pasti akan menjadi bintang baru di dunia hiburan. Ternyata Bibi Lin juga menonton siaran langsung dan menyadari ada yang tidak beres, sehingga mengirim asistennya untuk membantu. Benarkah itu? Sangat bagus. Hei Nankiao, cepat keluar dan temui asisten Lin. Putri kesayangan. Halo, nama saya He Nankiao. Tidak heran sebagai putri orang terkaya, benar-benar anggun dan mempesona. Terima kasih. Bagaimana dengan He Sheng Sheng? Saya ingat dia pulang untuk menemui keluarga. Bagaimana kalau dia juga keluar untuk bertemu? Tolong. Suara apa itu? Menurut saya Sheng Sheng sudah menjadi bintang besar. Dia tidak peduli apakah akan bermain di film sutradara Lin. Lebih baik peran itu diberikan kepada saya yang baru. Anda setuju kan? Anda belum memberitahu saya di mana He Sheng Sheng. Sheng Sheng dia sedang tidak enak badan. Dan dia secara sukarela menyerahkan peran itu kepada saya. Asisten Lin, tentang hal ini saya bisa membuktikannya. Tidak bisa, sutradara Lin sudah menunjuk He Sheng Sheng untuk mengikuti audisi, mana bisa peran itu diberikan begitu saja. Apakah keluarga He tidak menghormati sutradara Lin atau tidak ingin putri mereka terjun ke industri film? Asisten Lin, apa yang Anda bicarakan? Kedepannya putri saya masih harus banyak bergantung pada sutradara Lin, bukan? Sheng Sheng hari ini memang tidak enak badan. Tidak nyaman untuk menemui Anda, tidak nyaman. Atau kalian yang menyembunyikannya? Asisten Lin, bagaimana mungkin saya menipu Anda? Kita sudah berteman begitu lama.
Hubungan kita tunggu sampai Sheng Sheng sembuh. Kondisinya membaik baru, dia akan mengunjungi Anda bagaimana. Tidak bisa, sutradara Lin sudah memerintahkan. Hari ini bagaimanapun juga harus bertemu He Sheng Sheng. Dia ada di mana? Cepat panggil dia keluar. Asisten Lin, saya masih bisa menipu Anda Sheng Sheng ini. Hari ini dia memang tidak enak badan. Dia tidak nyaman menemui Anda. Saya di sini. Anda adalah He Sheng Sheng. Benar Anda ini terluka. Anda bilang ini. Baru saja bermain dalam sebuah drama, memerankan seorang putri sejati yang disiksa oleh keluarga. Putri sejati. Sheng Sheng memang bintang besar sejak lahir. Seberat ini usahanya pasti akan sukses, sutradara Lin sudah bilang. Audisi besok lusa Anda harus ikut. Sutradara Lin sangat percaya pada saya, maka saya pasti akan pergi. Dengan kata-kata Anda saya jadi tenang. Kalau begitu tugas selesai, saya akan pergi dulu. Asisten Lin. Anda cukup tahu diri. Kalau mengatakan hal yang tidak seharusnya, saya jamin seumur hidup Anda tidak akan bisa bertemu nenek Anda. Nenek saya ada di mana? Ikut kami sebentar. Jangan menolak kebaikan dan menerima hukuman Nyonya Tua. Katakan siapa yang mengirim Anda. Katakan. Saya punya firasat buruk. Butler, kita pergi dulu. Saya ingin mengakui leluhur. He Sheng Sheng. Saya menyarankan Anda jangan tidak tahu diri. Anda masih ingin mengakui leluhur, Anda masih ingin menemui nenek Anda. Kalian sebenarnya ingin apa? Mengakui leluhur masih ada satu hal terakhir. Menulis surat darah. Apakah aku harus menulis surat darah? Baru bisa bertemu nenek. Ya. Ritual pengakuan keluarga tahap keempat. Menusuk darah ke dalam silsilah. Cepat. Selesaikan tahap terakhir. Kamu bisa bertemu nenekmu. Darah merah akan mengotori lembaran silsilah. Nama buruk hari ini berakhir. Kamu harus menusuk ujung jarimu. Menuliskan kemurnian. Baru berhenti. Menuliskan kemurnian. Baru berhenti. Aku sudah selesai menulis. Sekarang bisa bertemu nenek kan? Ritual selesai. Tidak bernapas lagi. Ayah, jangan pedulikan dia. Dia cuma pura-pura mati. Tidak ada nafas.
Xingsheng, kenapa bisa seperti ini? Aku tinggal di kota sebelah. Tidak pernah mencampuri urusan keluarga He, sekarang malah tidak tahu. He Chao Tian ini pindah rumah kemana? Nenek jangan buru-buru. Di Yunceng Villa seperti ini, tidak banyak kita cari lagi. Di tempat lain. Baik ini. Cepat pergi. Henan Kiao. Nenekku ada di mana, katakan. Lepaskan aku. Anakku tidak apa-apakan. Cepat bangun. Wanita ini berani memukulku. Henan Kiao, nenekku ada di mana? Jangan bergerak. Ingin tahu nenekmu ada di mana ya? Baik, aku bantu. Kenapa ini kok tidak bisa dilihat? Ada netizen bilang He Chao Tian memutus sinyal siaran langsung. Dan mengancam wartawan. Apa He Chao Tian sebagai orang terkaya? Terlalu sombong ya, sangat ingin bertemu nenekmu ya? Lepaskan aku kalau berani menyentuh. Aku dan nenek Lin Dao tidak akan membiarkan kalian. Lin Dao. Kau tahu Lin? Aku tahu. Karena wajahmu. Aku hanya mendapat bantuan dari Lin. Dan mengancam kita dengan Lin. Henan Kiao. Aku akan mengirimmu ke Nanyang. Nenek. Nenek. Jangan bilang dia tidak ada di sini hari ini. Apa yang bisa saya lakukan? Nenek. Hentikan tanganmu. Nenek. Nenek, kenapa kau? Ibu. Mulai. Xingsheng, Nenek. cepat bangun. Ini. Siapa yang membuat ini? Jika aku tidak datang lagi, kau akan dibunuh oleh mereka. Nenek. Tidak baik untuk nenek. Kesempatan yang sangat penting. Nenek tidak ada di sisimu. Kau menderita. Saya tidak berharap bintang besar. Mengalami pelecehan tidak manusiawi dalam upacara keluarganya sendiri. Ini luar biasa. Upacara keluarga He mengenali leluhur. Ini hampir 10 siksaan di dinasti Qing. Bahkan ada Anglo silang. Lepaskan pakaian dan pergi dengan terak kakak. Dan cacat. Hari saya. Ini adalah salah satu dari 10 penyiksaan di Manqing. Dan ritual pengakuan yang mengerikan. Diperkirakan bahwa Shang Shu dari Kementerian Urusan Pidana tidak dapat memikirkan trik seperti itu. Apakah keluarga ini semua setan? Dapat menciptakan epik. Upacara pengakuan. Ya, Xingsheng bisa. Sangat jarang untuk bertahan hidup dalam ritual iblis. Aku harus mati lebih awal. Bu, kamu bilang kamu juga. Kenapa kamu tidak menyapa saja? Kau tutup mulutmu. Jangan panggil ibuku, aku tidak. Menantu yang tidak sebagus binatang buas. Saya berhasil membantu saya menemukan putri kandungnya. Kau akan memukulku seperti ini. Nenek, kamu baik-baik saja. Sangat bagus. Bu, kita tidak mengikuti aturan. Di sini untuk upacara pengakuan. Kau tutup mulutmu. Jangan panggil ibuku. Anda dan Anda adalah salah satu dari keluarga saya. Kapan giliranmu untuk membuat ini?
aturan klan. Ternyata Sheng-Shengku lakukan ini. Berita besar jelas merupakan berita besar. Aku sudah melihat He Chaotian ini. Ternyata itu hanya menantu saya bilang. Bagaimana mungkin seorang ayah begitu kejam pada anak kandungnya? He Chaotian, kau berlutut. Ibu, apa yang kau lakukan? Saya adalah Presiden Grup He. Presiden apa yang kau hitung? Tidak ada rumah saya. Kau bukan sial. Nenek, Kau anak yang malang. Jika bukan karena aku mengasihani kau menikahi putriku, bisakah kamu hari ini? Dan jangan lupa, saat kita pergi, aku sudah bilang padamu, jangan membuat masalah. Setelah 100 tahun, aku akan mempertimbangkan untuk menempatkan kelompok He di tangan Anda, tapi sekarang, wanita tua saya masih hidup. Kekuatan grup He masih di tanganku. Kau hanya malu. Apalagi yang Presiden ulangi. Aku tidak bilang aku akan berlutut untuk kedua kalinya. Nenek, kenapa kau? Sangat memalukan ini, bukan? Apakah Anda kehilangan wajah grup He? Kau bilang malu. Upacara pengakuan leluhur yang baik. Kau membuat aku terlihat seperti ini. Sepertinya wajah tua ini sudah lama. Sudah membuatku malu. Sheng-Sheng, hari ini aku akan mengatakan ini. Mulai sekarang, keluarga He akan aku pimpin. Sheng-Sheng adalah bagian dari keluarga He. Upacara pengakuan leluhur resmi selesai. nenek, Nenek terlambat pulang, kau sudah menderita. Adik, sebenarnya aku sudah lama ingin mengakui kau. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Karena kita semua adalah cucu nenek. Maka kedepannya kita akan merawat nenek bersama. Baiklah, nenek hanya punya satu cucu kandung. Dan itu bukan kau. Nenek, lihatlah betapa baik hati Nan Kiao. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Kalau saja dia tidak syuting film terlarang, Nan Kiao tidak akan seperti ini. kakak ini lucu ya saat Sheng-Sheng disiksa. Dia kemana saja? Benar-benar seperti babi tua mengunyah porselen. Penuh dengan kata-kata hampa. Jangan halangi aku hari ini, aku harus masuk dan menghabisi mereka semua. Mari kita lihat dulu siapa tahu kakak akan tersadar. Kak, sampai sekarang, kau masih berpikir ini salahku. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik yang berusaha mencari sensasi dengan segala cara. Aku lucu. Aku mencari sensasi. Dia Henan Kiao yang mulia dan baik hati. Ternyata di matamu, aku adalah orang seperti ini. Kakak jangan katakan itu padanya. Mungkin kita salah paham pada adik. Nan Kiao, kau terlalu baik hati. Orang seperti dia tidak layak dimaafkan. Benar-benar seperti nenek tua operasi kelopak mata. Membuka mata kakak kandung membantu adik palsu. Menganiaya adik kandungnya sendiri. Aku? Jangan sentuh itu, harganya mahal. Aku akan mencakar mereka sampai mati. Kamu anak kurang ajar, kamu tahu tidak? Kamu sedang berbicara apa? Kepada adik kandungmu sendiri. Kamu tunggu aku selesai urus mereka. Nanti aku yang urus kamu. Sheng-Sheng, hari ini aku akan bicara terus terang. Keluarga He ke depannya kamu yang pegang kendali. Siapa yang tidak setuju? Berani melawan? Aku akan patahkan kakinya. Terutama kamu. Kapan keluarga ini sampai giliran kamu yang buat aturan? Apa ini? Nenek, Hasil tes DNA.
He Chao Tian, kamu berani menipu cucuku. Mama, bagaimana kamu bisa tahu? Dengar dulu penjelasanku ini. He Chao Tian, alasan cucuku bisa menikah denganmu karena kami pikir kamu jujur, akan baik kepada anak-anaknya. Dan sebelum menikah kamu sudah berjanji, setelah menikah tidak akan punya anak lagi, akan menganggap anak-anaknya seperti anakmu sendiri. Tapi kamu malah menipuku. Cucuku dia ternyata adalah anak kandungmu. Kalau tahu begini, aku tidak akan pernah membiarkan cucuku menikah denganmu. Lalu kenapa ayahku kan bukan tidak bekerja di keluarga He karena mereka sudah menikah, aku otomatis adalah anak mereka. Kamu ini lucu. Bagaimana kamu bicara dengan nenek? Sujud. Kamu duluan, aku perlu tenang dulu. Kamu mau apa? Aku takut tidak tahan mau memukul Henan Kiao, si tidak tahu malu. Perempuan kurang ajar itu sampai mati. Tapi kamu tahu aku tidak memukul perempuan. Aku perlu tenang dulu. Mama, aku juga tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Dulu waktu Sheng Sheng hilang, ibu sangat sedih, aku juga ingin membawa pulang seorang anak. Apa hatinya bisa tenang? He Chao Tian, kamu masih berbohong. Dulu kamu sengaja membuatku hilang, kemudian membawa anak kandungmu kembali. Bilangnya untuk menutupi jejak yang hilang. Padahal sebenarnya hanya untuk nanti seluruh keluarga memakan harta ibuku. Sheng Sheng, kamu bilang apa? Hilang maksudnya apa? Apa maksudnya ini? Nenek, kamu percayalah padaku, aku akan membuat mereka membayar. Kalian berdua keluar dari keluarga He. Setelah ini bukan lagi keluarga He. Bukan lagi. Ibu, kamu tidak bisa mengusirku. Kamu tidak bisa mengusir kami keluar, ibu, tolong. Aku salah, kamu tidak bisa mengusir kami keluar, ibu. Nenek, kamu percayalah padaku. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Hanya nenek pulang terlambat. Kamu menderita, nak. Sheng Sheng, kamu seharusnya membiarkan nenek membunuh mereka. Sheng Sheng terlalu baik kalau aku langsung terbang ke keluarga He. Satu tendangan gunting mematikan. Tunggu, sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan ada yang datang membantu Henan Kiao. Guru Lin, kenapa kamu datang? Sutradara Lin, selamat datang. Kakak, apakah kamu yang membantu aku bicara dengan Guru Lin? Aku ingin debut, jadi kamu datang. Kamu lihat kan, aku bilang. Tidak seperti orang tertentu yang perlu menjual diri, baru bisa dapat kesempatan. He Jingchen, dia buta apa tidak bisa lihat? Henan Kiao itu teh hijau palsu, masih mau bantu dia cari sutradara buat syuting. Benar-benar nenek naik tangga. Tidak bisa tidak mengakui, kira-kira sutradara Lin ini juga akan terpengaruh Henan Kiao dan menghina Sheng Sheng habis-habisan. Aku tidak percaya sutradara Lin kan sutradara internasional terkenal. Sutradara besar sudah melihat banyak orang. Guru Lin, kamu tidak tahu ya? Dia He Sheng Sheng setelah lulus syuting film untuk orang lain. Kalau tidak begitu, mengapa dia menjadi pahlawan wanita? Bisa keluar hanya dengan keahliannya? Siapa yang mengajarimu menghina seni? Selain itu, permainan Sheng Sheng menggunakan pengganti profesional. Anda akan datang dengan rumor ini. Keren. Kelenjar susu sudah jelas. Bagaimana Lin bisa sama imut dengan He Jingchen? Tidak diketahui benar atau salah. Ini memang panduan Lin. Kau bisa melihat kamuflase teh hijau. Panduan Lin. Jangan tertipu olehnya. Aku terlihat lebih baik daripada dia. Anda mungkin juga memegang saya dan kakakku akan mengambil sumber daya. Aku masuk grup.
Guru Lin jelas kita. Ibu peduli padanya. Jangan sampai Anda marah pada tubuh Anda. Ini, Ibu. Dia adalah ibumu. Untuk memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah ibu angkat saya Lin Swain. Saya tidak berharap pembalikan yang mengejutkan. Pemandu Lin ternyata juga ibu angkat dari He Sheng. Setiap pemimpin wanita Lin akan menjadi generasi baru. Bintang populer di industri hiburan. Sheng dan putri dari pemandu Lin. Bukankah itu? Sheng akan menjadi generasi baru atau bahkan terpilih kembali. Bintang era baru di industri hiburan. Tidak, aku sudah. Jelas apa, Ibu? Maksudku Sheng. Mengapa Anda tidak mengatakan ini sebelumnya? Membuat ayah pasif sekarang. Biarkan Lin melihat lelucon kita. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda lebih awal? Dia memiliki ibu angkat saya, Anda tidak akan menggertaknya. Apa yang kalian katakan dalam siaran langsung? Panduan Lin, jangan lupa. Saya mendengar saudara saya mengatakan bahwa Anda berjanji. Biarkan saya memainkan peran dalam film baru Anda. Aku berbicara tentang peran untuk Hijajin. Aku membuat drama ini untuk Sheng. Apa yang kau hitung? Hanya karena dia anak angkatmu. Kalau hal ini sampai diketahui netizen, dia cuma orang yang masuk lewat belakang. Ibu saya terkenal sebagai seorang yang anti pernikahan di industri ini. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada kabar angin. Apalagi ada yang tahu dia punya seorang anak perempuan. Sejak saya debut, saya juga tidak pernah menyebutkannya secara terbuka. Tentu saja tidak ada yang mengaitkan saya dengan masuk lewat belakang. Henan Kiao ini cuma ancaman terselubung. Guru Lin, Anda sudah berjanji pada saya. Sebagai ratu film, tidak mungkin ingkar janjikan. Apalagi proyek Anda. Grup Hikami sudah investasi banyak uang. Kapan saya bilang tidak akan memberi? Biarkan dia datang saja. Saya sangat tahu sifat ibu saya. Kalau dia sudah bilang begitu, maka Henan Kiao tidak akan berakhir dengan baik. He Chao Tian, cepat atau lambat, saya akan mengusirmu dari keluarga He. Tapi serangan balik Sheng sangat memuaskan. Sepertinya He Chao Tian kali ini benar-benar membuat marah para paparazzi. Sampai rumahnya sendiri tidak bisa kembali. Kalau Lalu saya pasti ceritanya sudah lebih stres berat. dramatis dari sinetron. Kiyoyarga Kaya Memang seperti Lautan Dalam. Kamu benar-benar anak perempuan yang baik. Bukan bullying di sekolah, ya operasi plastik. Atau kehidupan pribadi yang berantakan. Kamu sudah melakukan apa saja. Ayah, ini semua fitnah. Pasti wanita itu He Sheng yang mengatur di belakang layar. Kalau bukan karena kamu berbuat semaumu, bisakah orang lain menemukan celah untuk menyerangmu? Kamu tahu tidak perbuatanmu ini sudah membuat saham grup Hikami turun drastis. Rekan bisnis satu persatu membatalkan kontrak, kami sudah rugi ratusan miliar. Ayah? Pasti wanita itu yang menyebabkan ini. Saya akan langsung menghadapinya. Putri palsu orang terkaya. Kamu cari saya ada apa? He Sheng, wanita kamu ini. Apakah kamu ingin membuat keluarga He bangkrut? Yang membuat keluarga He bangkrut bukan aku tapi kamu sendiri. Kalau bukan karena kamu melakukan hal yang menjijikkan ini, tidak akan ada dampak yang serius seperti ini. Kamu ini memfitnah, aku akan memanggil pengacara untuk menuntutmu. Kalau begitu silakan tuntut, lihat siapa yang akhirnya masuk penjara. Apakah kamu atau aku? Kamu. Dan rumah ini adalah milikku dan nenek. Bukan milikmu Henan Kiao. Kamu sudah lama tidak punya hak untuk menikmati apapun dari keluarga He. Nona He, selamat Anda terpilih untuk peran di film Lin.
di drama ini. Benarkah? Apakah aku jadi pemeran utama? Maaf Nonahi, karena penampilan dan pengalaman Anda belum mencapai level pemeran utama, jadi peran utama kali ini diberikan kepada orang lain tapi Anda beruntung bisa memerankan peran pembantu rumah tangga. Apa pembantu rumah tangga? Besok lusa adalah tanggal mulai syuting drama ini, ingat jangan terlambat. Menentikan kerjasama dengan Anda. Baik. He Sheng, aku sudah mendapatkan peran dari sutradara besar. Sedangkan kamu seumur hidup ditakdirkan menjadi ratu film terbatas. Terinjak-injak olehku. Benarkah? Kalau begitu selamat ya kakak. Bisa menjadi bintang besar dengan peran pembantu rumah tangga. Siapa bilang aku main pembantu rumah tangga? Kalau bukan pembantu rumah tangga apa masih pemeran utama? Pembantu rumah tangga pun tidak seperti kamu. Bahkan peran pembantu rumah tangga pun tidak bisa dapat. Kamu yang sampah. Ayah aku dapat peran di drama sutradara Lin, Benarkah kabar baik? tapi bukan peran utama. Hanya peran kecil. Anakku peran kecil pun tidak apa. Aku yakin dengan aktingmu yang brilian. Cepat atau lambat kamu akan menjadi bintang besar. Semuanya karena wanita He Sheng itu seharusnya aku bisa mendapatkan peran utama. Kali ini di dalam film, aku pasti akan menghancurkan dia. Putri, mainkan peranmu dengan baik. Ayah akan mendukungmu. Cuaca apa ini sial sekali. Baru keluar rumah langsung hujan. Kasih payungnya padaku. Kamu ini figuran buat apa pakai payung? Main peran sedikit aja udah sok jago. Tapi aku dengar dia main sebagai pembantu bahkan gak punya nama. Itu bisa disebut peran. Makeup artis mana cepat ke sini. Kasih makeup untuk nona besar ini. Guru peranmu apa? Kamu ini nggak punya mata yang nggak tahu peranku apa. Tapi cepat kasih makeup. Kalau nggak nanti kamu yang tanggung jawab. Kamu ngapain sih menurutmu ini bagus? Cocok buat aku. Cepat semua nunggu kamu. Aku ini anak orang terkaya. Apa-apaan ini ngapain mukaku dicat cat? Mukaku ini mahal cepat bersihin. Kita makeup bukan lihat identitas pemainnya, tapi peran pemain di filmnya. Kamu main sebagai pembantu. Ya harus lebih gelap kamu ngerti film atau aku. Aku anak orang terkaya kok bisa kamu bikin aku kayak gini. Cepat bersihin sekarang ganti makeup. Sudah pasti nggak sempat kamu ganti baju dulu. Kasih aku baju ini. Kotor dan kusut ganti baju lain. Kalau nggak aku nggak main. Aku mau bajunya dia kalau nggak dikasih aku nggak main. Kak, baju ini. Baju pemeran utama. Kalau kamu pemeran utama aku bisa kasih ke kamu. Tapi, Kamu bilang apa? Kamu pemeran utama film ini. Nggak mungkin. Kak, kamu tuli ya? Kalau kamu nggak dengar aku ulang lagi. Hari ini aku pemeran utama film ini. Omong kosong. Sutradara Lin itu sutradara kelas dunia. Masa ia kasih peran utama ke wanita? Kayak dia aku aja nggak tahan pengen aku. Cepet-cepet ngapain lama-lama sebentar lagi mulai. Sutradara Lin? Kamu lihat aku cantik dan polos begini. Kamu biarkan aku jadi pemeran utama pasti laris. Lagi pula aku ini anak orang terkaya.
Aku gak peduli siapa kamu mau main ya main gak mau ya pergi. Kamu kalau bukan karena rekomendasi Sheng Sheng, aku gak bakal tertarik sama kamu aku gak terima. Dia kenapa bisa jadi pemeran utama aku malah jadi pembantu. Terima atau gak emang ada gunanya. Kamu pikir ini rumah keluarga Hi? Ini lokasi syuting bukan tempat buat main-main sifat anak orang kaya aku gak main-main sifat anak orang kaya. Aku cuma pengen adil. Gak kayak kalian gak lihat kemampuan cuma lihat hubungan. Aku mau bersaing adil sama He Sheng Sheng. Untuk peran utama. Kamu ini. Kalau kamu gak takut malu ya sudah. Aku mau lihat. Kamu punya kemampuan apa? Naskahnya kamu lihat. Pemeran utamanya adalah anak orang kaya asli yang identitasnya dicuri oleh anak orang kaya palsu. Lalu difitnah sampai mati oleh anak orang kaya palsu. Mau main gak mau ya udah. Siapa bilang aku gak bisa? Peran kayak gini gampang buat aku. Ayo mulai syuting. Kenapa harus begini sama aku? Aku ini anak orang kaya asli. Dia ini bercanda ya, Kak? Bahkan adegan nangis aja harus pakai obat tetes mata. Jangan buang-buang waktu orang bubar aja aku gak terima. Aku gak percaya He Sheng Sheng bisa nangis dalam 1 detik. Nanti kamu lihat sendiri biar kamu gak berpikir. Aku bisa sampai sekarang di industri ini karena apa? Jalan-jalan yang gak benar. Kenapa harus begini sama aku? Pengalaman adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk seorang aktor. Padahal aku ini anak orang kaya asli. Kalau bisa hidup lagi, aku pasti akan membuat orang-orang yang mencuri tempatku membayar satu persatu. Gak nyangka kemampuan akting Sheng Sheng. Semakin hari semakin bagus. Masa depannya cerah. Dia kok bisa akting sebaik itu. Bikin kesel banget. Henang Kiao kamu masih mau bilang apa lagi? Sudah coba-coba juga peran pembantu Filipina mau main atau tidak? Kalau tidak mau sekarang juga saya ganti orang saya. Semua departemen siap mulai syuting resmi. Kamu pembantu Filipina ini berani mencuri barang saya. He Sheng Sheng kamu perempuan ini berani memukul saya. Kat. Kamu ngapain Sheng Sheng yang punya kekuatan meledak seperti itu semuanya hancur karena kamu. Ulangi. 321 mulai. Kamu pembantu Filipina ini berani menggoda tuan muda. Malah mau meracuni saya sampai mati hari ini saya pasti membunuhmu. Saya bilang saya tidak mau syuting lagi. Kalian sudah membuat marah keluarga Hi tidak akan ada akhir yang baik. Saya tidak mau syuting lagi. Tidak mau syuting lagi ya coba saja. Membatalkan janji dengan saya lihat nanti. Mana ada sutradara yang berani memakai kamu lagi. Kamu kalian. Ayo. Ayah cepat lihat drama baru saya sudah tayang. Sudah tayang episode berapa? Adegan pembuka ada saya. Hebat adegan pembuka ada. Anak ini kenapa lama sekali? Tidak kelihatan kamera kamu. Yang dipukul ini, apakah kamu ini cuma ada bayangan? Adegan pembuka ya. Apa? Tidak mungkin. Kakak, apakah kamu menemukan
Tayangan jadi penampilan kamu sangat sedikit. He Sheng Sheng, kamu perempuan ini di belakang. Buat apa kenapa membuat sutradara? Hapus begitu banyak adegan saya. Ini saya tidak tahu kalau kamu ingin tahu. Harus tanya sutradara. Mungkin sutradara merasa kamu bermain tidak terlalu bagus. Kamu ngomong sembarangan. Bahkan ayah saya bilang, akting saya setara dengan ratu layar. Mana mungkin bermain buruk? Baik, kakak kamu bermain bagus. Tapi penampilan yang sedikit seperti ini, sepertinya tidak bisa jadi bintang besar. He Sheng Sheng, kamu perempuan ini. Saya membunuhmu. Anak tidak apa-apa. Henan Kiao, saya peringatkan kamu jangan lupa. Sekarang nenek sudah kembali. Kamu jangan harap bisa menyentuhku lagi. Kalau kamu masih ingin memperlakukan aku seperti dulu, jangan salahkan aku kalau aku tidak akan berbaik-baik denganmu. Kamu memukulku. Kamu seharusnya sudah membayar untuk semua yang telah kamu lakukan sebelumnya. Membayar harganya. Baik, kamu tunggu saja. Orang yang kamu suruh aku selidiki yang meninggalkan Henan Kiao. Aku sudah menemukannya. Dia adalah ibu kandung Henan Kiao Zhouwan. Henan Kiao ditinggalkan olehnya kurang dari sebulan. Henan Kiao kemudian diadopsi oleh He Chao Tian. Tidak masuk akal, sebelumnya dia bilang mantan istrinya sudah meninggal. Ternyata ini sudah direncanakan. Agar anak kandungnya menguasai segalanya milik Sheng Sheng. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Zhou Wan dan He Qiaoshen. Mereka sebenarnya tidak pernah bercerai. Hanya saja saat itu He Chao Tian masih bernama Liang Jingfeng. Dia mengubah namanya menjadi Liang Chao Tian untuk mengejar ibuku. Setelah menikah dengan ibuku, dia mengganti namanya lagi menjadi Hin Nenek. Dia melakukan bigami dan penipuan pernikahan. Pernikahan dia dengan ibuku tidak sah. Tidak sah, bagus. Oh ya, aku punya foto ini. Meskipun agak buram tapi, setelah diproses secara teknis, masih bisa dikenali siapa orang di foto itu. Orang itu adalah Zhou Wan, orang yang duduk di kursi penumpang. Sepertinya itu kamu. Ini. Sepertinya aku. Itu memang kamu, Sheng Sheng, kamu memang itu. Kalau begitu aku pergi dulu. Sheng Sheng, cepat telepon polisi. Tangkap mereka semua. Telepon polisi. Telepon polisi untuk apa? Nenek kenapa harus telepon polisi? Dia adalah orang yang menculik Sheng Sheng dulu. Bukti sudah jelas. Tidak mungkin. Ini. Kalau ini benar. Apa yang sudah aku lakukan pada adikku? Ternyata semua perhatian selama ini salah diberikan pada orang yang salah. Saya benar-benar membawa begitu banyak penderitaan untuk Sheng Sheng. Saya bahkan hampir merusak wajahnya. Saya benar-benar pantas mati. Kak, dengarkan penjelasanku. Dulu saya masih kecil ditipu orang. Saya tidak tahu adik perempuan mengalami hal-hal mengerikan ini. Kamu diam saja. Kamu tidak hanya menipuku, tapi juga menyakiti Sheng Sheng. Saya tidak akan memaafkanmu. Jangan lupa awalnya saya yang menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Henan Kiao, apakah kamu masih punya muka? Kamu berbohong dan bersiap untuk berbohong sampai kapan?
Dulu yang menyelamatkan Jing Chen adalah Sheng Sheng, bukan kamu. Bagaimana mungkin? Saya jelas ingat orang yang menyelamatkanku dulu. Ada lonceng di tangannya. Hanya Nan Qiao yang punya lonceng ini. Sheng Sheng tidak punya. Jing Chen, kamu hanya mengenali lonceng, bukan orangnya. Karena dia tidak punya lonceng, kamu menyimpulkan Sheng Sheng bukan orang yang menyelamatkanmu. Saya. Tentang lonceng ini. Dia mencurinya dariku. Itu sebenarnya milikku. Apa? Saya tidak mencuri lonceng ini, memang milikku. Henan Qiao, kamu sudah cukup. Saya mempercayaimu selama bertahun-tahun. Memberimu banyak kasih sayang. Kamu menipuku selama bertahun-tahun. Membuatku menyakiti adikku sendiri. Kenapa kamu begitu jahat? Tidak, Kak, dengarkan penjelasanku, saya tidak. Sampai sekarang kamu masih berkilah. Saya sudah tahu semua kebenarannya. Saya tidak akan percaya lagi pada ucapanmu. Bukan begitu, Kak. Sudah cukup. Mulai hari ini kamu bukan lagi adik perempuan He Jingchen, dan tidak ada hubungan dengan keluarga He. Sekarang giliranmu, He Chao Tian. Kamu melakukan kejahatan bigami, penipuan pernikahan. Pernikahanmu dengan ibuku tidak sah. Seharusnya kamu sudah lama pergi dari keluarga He. Hanya dengan mulutmu. Dengan barang-barang palsu ini. Aku beritahu kamu. Kalau tidak ada bukti yang jelas, jangan harap aku akan pergi dengan tangan kosong. Villa besar ini kenapa tidak ada butler? Keluar sambut aku. Kamu kenapa datang? He Sheng Sheng yang suruh aku datang, jadi Nyonya He. Nyonya He. Kamu pasti Nan Qiao. Anakku yang manis. Apa kamu diperlakukan tidak adil? Jangan takut, mulai sekarang ada ibu di sini. Ibu akan membela kamu. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Henan Qiao. Dia adalah wanita yang ayahmu sembunyikan dari kita. Wanita yang dia pelihara di luar. Apa? Wanita desa ini adalah ibuku. Zhouwan, kamu diduga menculik anak. Membunuh ibu Sheng Sheng. Apakah kamu mengakui dua hal ini? Zhouwan, jangan asal bicara kalau tidak tahu. Aku tidak. Zhouwan, kami sudah punya. Bukti kunci, kamu tidak mengakui juga tidak apa. Nanti kamu akan dihukum. Mereka juga akan terlibat. Sekarang apakah kamu mengakui dua hal ini? Kalau aku mengaku, apakah anakku akan selamat? Jujur akan mendapat keringanan, kalau kamu mencoba menutupi kebenaran, hukumanmu akan lebih berat. Baik, aku mengaku semuanya. Baik. Kamu mengaku, itu bagus. Sekarang aku bisa secara resmi dengan tuduhan bigami dan pembunuhan menghukum kalian berdua. Kamu sudah menghancurkan orang tuaku, sekarang menghancurkan aku. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Semuanya. Hari ini aku mengadakan pesta keluarga, ada dua hal yang sangat penting ingin aku umumkan.
Pertama, He Chaotian selama menjabat sering menyalahgunakan harta perusahaan. Bukti kejahatan sudah jelas. Sekarang mencabut semua jabatan He Chaotian di perusahaan dan mengusirnya dari perusahaan dan menyerahkannya ke kepolisian. Yang kedua, saya umumkan, semua harta keluarga He akan diwariskan kepada cucu perempuan saya, He Shengseng. Ini surat warisan, kamu hanya perlu menandatanganinya saja. Terima kasih, Nenek. Sedangkan Henan Kiao, saya akan mengusirnya dari keluarga He dan akan mengirim surat gugatan untuk menuntutmu di pengadilan. Adik, aku mohon padamu, jangan biarkan nenek mengusirku dari rumah. Jangan gugat aku. Siapa adikmu? Aku tidak punya kakak seperti kamu yang sudah lama memakai marga He. Seharusnya mengembalikannya. Nenek, aku tahu salahku. Aku mohon maafkan aku. Kamu tahu tidak, kamu sudah menyakiti Sheng Sheng. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Adik, aku tahu salahku. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku pantas mati. Aku mohon maafkan aku. Mau aku memaafkanmu? Mimpi. Semua ini adalah balasan yang pantas untukmu. Kakak kamu paling sayang padaku. Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku begitu saja, kan? Aku tahu aku tidak seharusnya diam-diam mengambil lonceng adik, tapi aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang kakak. Aku hanya ingin punya seorang kakak. Henan Kiao, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Baiklah, kalau kakak tidak mau memaafkanku, maka aku lebih baik mati saja. Semoga kakak, adik, dan nenek hidup bahagia. Apa yang kamu lakukan? Kakak, kalau kamu tidak memaafkanku, hidup lebih menyiksa daripada mati. Aku lebih baik mati saja. Baiklah, kalau kamu ingin mati, maka matilah, tapi sebaiknya jangan mati di depan mataku. Cari tempat sepi, tabrak kepalamu sampai mati. Sudahlah, Kakak, kamu juga tidak perlu mengatakan adik, aku akan mengikuti keinginan adik. Cari tempat sepi untuk mati. aku bilang cukup. Pergilah. Tapi aku beritahu kamu, Henan Kiao. Kalau kamu berani menyakiti Sheng Sheng lagi, jangan salahkan aku. Kakak, kamu mau memaafkanku. Cepat pergi. Terima kasih, kakak. Tapi, aku tidak tahu apakah adik mau memaafkanku. Melihat kakak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tapi, jangan ada niat jahat lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Adik, kalau kamu mau memaafkanku, aku sudah senang. Aku janji tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu lagi. Semoga kamu bisa berubah. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nenek.
He Shengseng, kamu ini perempuan. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki semua ini. Aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Keluarga He ini memang milikku. Sheng, aku dengar kamu dan Henan Kiao membintangi drama itu. Putri palsu dan asli memenangkan penghargaan internasional. Kalian berdua dan satu orang lagi memenangkan Golden Bull Award. Aku tebak, orang itu pasti kamu. Ini sudah dalam perkiraanku. Benarkah? Tidak heran cucuku. Pasti sukses. Dan sutradara akan datang sendiri besok lusa ke rumah kita untuk memberikan penghargaan kepada Sheng nanti. Aku pasti akan merayakan untukmu. Aku tidak peduli dengan rayamu. Sheng, aku tulus ingin merayakan untukmu. Aku bilang aku tidak peduli. Sheng, nenek tahu. Kamu masih marah pada Jing Chen, tapi tenang. Besok lusa aku tidak akan membiarkan anak ini merayakan untukmu. Nenek akan merayakan untukmu ya. Nenek aku. Sheng, besok lusa aku akan mengundang semua wartawan ke rumah. Aku ingin membuat cucu kesayanganku menikmati kehormatan tertinggi. Terima kasih, Nenek. Baik. Nona He. Atai, unggah video ini ke internet. Aku ingin membuat He Shengseng, wanita yang syuting film dewasa itu, terjatuh dan hancur reputasinya. Baik. Cepat lihat video He Shengseng yang menampilkan semuanya. Telah bocor di internet. Pemeran utamanya adalah He Shengseng. He Shengseng ini benar-benar menjijikkan. Ternyata benar. Ratu film dewasa. Ya, kita harus membuat wanita ini keluar dari dunia hiburan. Sheng, aku sudah tahu tentang kejadian di internet. Tapi tenang, aku akan membantumu menyelesaikan krisis ini. Kamu mengerti manajemen krisis. Asal kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kamu sudah tahu tentang kejadian di internet. Menurutmu kamu bisa menangani PR ini? Jangan kira dengan begini aku akan memaafkanmu. Sheng, aku tidak mengharapkan maafmu. Asal bisa membantumu, aku sudah senang. Tenang, aku akan membantumu menemukan orang di balik layar ini. Kalau kamu bisa menemukan orang di balik layar itu, bagus sekali. Omong-omong, menyelesaikan semua ini akan menghabiskan banyak uang. Asal bisa menyelesaikan PR ini dan membersihkan nama adikku. Berapapun uangnya sepadan. Ketua Ning sekarang membantuku menangani kasus adikku He Shengseng yang difitnah dengan berita panas. Dalam 1 jam aku ingin tahu hasilnya. Tidak masalah. Dan bantu aku menemukan orang yang menyebarkan fitnah ini. Baik, Tuan He. Sheng. Selesai. Sungguh, buka ponselmu dan lihat. Semuanya lihat kasus He Shengseng yang ketahuan semuanya ternyata ada pembalikan. Wanita utamanya bukan He Shengseng lagi ya.
Sungguh penasaran pasti itu, adegan yang sangat berbahaya. Oscar itu memang haknya. Hanya dia yang layak tapi sungguh pengin ke sana. Lihat saat Dewi, kita menerima penghargaan. Kak, sekarang media sudah mulai membersihkan namaku, fans juga aktif menjelaskan untukku. Sheng Sheng, sekarang aku yang menyelamatkan karirmu. Apa kakak ini? Sangat berguna. Bagaimana kamu bisa memaafkanku? Sekarang belum bisa memaafkanmu. Kenapa aku sudah menyelesaikan masalah sebesar ini? Meski kamu sudah membersihkan namaku tapi dalangnya belum ketahuan. Ternyata orang di balik layar ini. Aku sudah menemukannya. Sungguh. Malam ini aku bawa dia untuk kamu hukum. Oke. Henan Kiao. Jangan kira aku tidak tahu. Video itu kamu yang buat. Sungguh tidak sopan, pintu saja tidak ketuk. Aku tidak cari kamu, malah kamu yang cari aku. Kamu maksud apa? Henan Kiao, jika kamu masih punya sedikit kesadaran jangan lagi berbuat semaumu. Kakak sudah sangat sabar padamu. Kamu yang memaksa aku melakukan semua ini. He Sheng Sheng. Kamu yang menghancurkan segalaku. Semua ini kamu sendiri yang bikin. Aku tidak menghitungmu itu karena menghormati kakak kalian punya hubungan 20 tahun. Aku tidak ingin membuatnya susah. Kakak brengsek suka yang baru, benci yang lama. Semuanya bukan orang baik. He Sheng Sheng, sebelumnya. Video ai tukar wajahku tidak merusak reputasimu. Sekarang aku suruh Hatai main sungguhan denganmu biar seluruh dunia lihat. Bagaimana kamu menjual diri? Mau pergi, tinggalkan dulu videonya. Henan Kiao, kamu gila ya? Tahu tidak akibat dari perbuatanmu? Sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Dia juga bukan lagi kakakku, sekarang aku hanya ingin menghancurkanmu, menghancurkan semua orang. Gadis kecil, barusan kamu kan sangat sombong, menamparku dan mencengkeramku. Kamu berani menendangku, Ahtai. Patahkan kakinya untukku. Siap. Lepaskan aku. Nona Hi kakinya putih dan panjang. Kalau dipatahkan sayang sekali kaki ini saja. Aku bisa main setahun. Ikat dia dulu, kamu lakukan apa yang aku suruh. Artis cantik seperti ini. Langsung terlihat enak, aku belum pernah menidurinya. Ini masih punya temperamen kecil, aku suka. Setelah selesai merekam video, hancurkan wajahnya. Lalu patahkan kakinya. Aku akan membuatnya hidup di neraka selamanya. Henan Kiao. Tidak kusangka kamu sudah gila sampai sejauh ini. Aku tidak akan membiarkanmu. Wanita pertunjukan masih ada di belakang. Kamu nikmati saja. Kamu reinkarnasi lalat masih menggosok tangan, cepat lakukan. Nona Hi, dia sudah diikat seperti ini. Aku sedang berpikir.
Dengan cara apa melakukannya? Kakak, Sheng Sheng. Kakak, aku salah. kalau kamu datang lebih lambat sedikit, aku mungkin sudah. Sheng Sheng ini salahku karena kurang waspada. Sehingga mereka bisa mengambil kesempatan. Bawa mereka pergi. Adik, aku tahu salah. Aku tidak berani lagi, maafkan aku sekali lagi. Henan Kiao, kamu masih ingin aku memaafkanmu lagi? Tidak mungkin kali ini. Pergi ke penjara dan renungkan baik-baik. Bawa mereka pergi. Kakak, kamu paling sayang padaku. Kamu tidak bisa tidak peduli padaku. Salahku karena percaya padamu membuat Sheng Sheng terluka. Sekarang aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri semua yang kau lakukan. Aku tidak akan pernah percaya lagi pada omong kosongmu dan aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Henan Kiao. Jaga dirimu baik-baik. Hi Shao. Kamu biarkan aku pergi semuanya. Semuanya karena wanita ini, dia yang menyuruhku tadi, dia bahkan ingin mematahkan kaki artis ini, aku yang melindunginya kakinya. Hi Shao. Kakak, Tahanlah. Keamanan di Villa Sheng Sheng. Sudah aku perkuat, kamu tenang saja. Kedepannya tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas menyelinap masuk ke keluarga kita. Semoga begitu. Sheng Sheng dulu kakak yang buta. Salah percaya pada Henan Kiao membuatmu menderita begitu banyak. Aku melihatmu, hatimu penuh luka. Hatiku merasa seperti teriris pisau. He Jingchen, sekarang kamu sedang meminta maaf padaku. Aku tahu mengatakan lebih banyak pun tidak ada gunanya. Tapi aku masih ingin melakukan sesuatu. Untuk menebus kesalahanku. Jangan kira karena kamu membantuku menyelamatkanku beberapa hari ini, aku akan begitu cepat memaafkanmu. Kamu jangan lupa. Kamu hampir merusak wajahku. Sheng Sheng. Bagaimana kalau kamu memukulku asal kamu mau melampiaskan amarahmu? Bahkan kalau kamu merusak wajahku juga tidak apa-apa. Kamu serius? Asal kamu bisa melampiaskan amarahmu. Kamu mau bagaimana merusak wajahku juga tidak apa-apa. Kamu tidak menyesal? Ayo. Aku tidak menyesal. Kamu adalah kakakku meskipun kamu melakukan kesalahan. Semuanya karena Henan Kiao itu yang menjadi dalangnya. Jadi kamu memaafkanku. Kamu begitu mudah ingin aku memaafkanmu. Kamu pintar. Lalu bagaimana aku bisa membuatmu memaafkanku? Lihat saja penampilanmu kalau kamu tampil baik. Kamu tenang saja, aku pasti akan menjadi. Kakak yang baik akan tampil dengan baik. Kamu tunggu. Ngeliat apa? Sheng Sheng, aku punya hadiah buat kamu. Apa?
Ini mainan favoritku waktu kecil. Kamu masih menyimpannya. Iya waktu itu. Kamu sampai nggak makan cuma buat main ini. Aku yang selalu antarkan makan ke depanmu. Iya waktu itu aku merasa kamu kakak terbaik di dunia. Gimana sekarang bukan lagi? Sheng Sheng, lihat deh kamu waktu kecil lucu banget. Kayak lobak kecil. Apa lobak kecil? Ini serigala besar. Oke, kamu serigala besar. Kalau gitu aku kelinci putih. Bagaimana waktu itu? Aku masih perlu Sheng Sheng melindungiku. Aku masih ingat hari itu. Kita berdua main bola sampai kaca tetangga. Kena pecah, mama marahin kita seharian. Sekarang dipikir-pikir kita dulu bener-bener nakal. Waktu itu. Kita bikin mama khawatir banget. Aku sekarang bener-bener kangen mama. Aku juga. Kalau mama ada di sini pasti enak. Nenek. Langka banget lihat kalian. Adik kakak duduk bareng. Sambil ngobrol ngomongin apa. Nenek, aku mau kasih semua sahamku ke Sheng Sheng. Apa beneran? Selama ini aku udah banyak ngelakuin kesalahan ke Sheng Sheng. Selalu pengen ngebales mikir-mikir. Cuma saham yang aku punya ini. Nggak kak, aku nggak mau sahammu. Jing Chen, perusahaan itu nggak bisa lepas dari kamu. Kamu dan Sheng Sheng kalian berdua anak baik nenek. Nenek cuma pengen kalian berdua bahagia. Sheng Sheng hari ini bisa nggak? Demi nenek. Maafin kakakmu. Nenek. Aku udah lama maafin kakak. Benarkah Sheng Sheng? Kamu benar-benar memaafkanku. Nah gitu dong, baru terasa seperti keluarga. Oh iya, aku baru belajar bikin pangsit. Sheng Sheng mau makan apa kakak bikin buat kamu? Aku mau yang isi lobak. Gampang, kakak langsung bikin sekarang. Isi apa tadi? Isi lobak. Oke, isi lobak. Bukan. Pangsit bikinanmu bisa dimakan nggak?